ketika radio nggak nyampe, belok ke radionya Hizbiyin. Tidak ada alasan bagi Anda. Barakallah. Oh, nggak jadi pertanyaan. Masya Allah. Selebihnya yang langsung-langsungan ini. Iya. Langsung-langsungan ini dia. Hah? Masya Allah. Antum senang yang langsung-langsungan ya? Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana? Sekarang yang langsungan ya? Jam berapa sekarang ya, Pak? Iya, dicatat jam 1 selesai. Ya sudah. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan ajakan Firanda yang mengajak bertahkim kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengenai masalah Yauturat? Kalau boleh saya gunakan bahasanya orang Sidayu, saya mengatakan ngedebrus. Tahu ngedebrus? Hah? Tahu ngedebrus? Ngedebrus itu ya bahasanya kamu tuh omong kosong, pembual. Nah kita sudah sampai di Madinah bersama dengan rombongan para ustadz yang sedang dia cari. Siapa yang dia cari? Siapa yang dia cari? Nggak mungkin nyari saya kelasnya kan di bawah. Nyari siapa dia? Yang biasa sama beliau ribut itu. Sama siapa? Yang nanya ini paham enggak? Nggak paham, ngapain saya kasih. Siapa yang beliau cari? Sekali. Ada beliau di situ, ada Ustadz Komar di situ, ada Ustadz Lukman di situ, ada saya di situ, ada Ustadz Ahmad Khadim di situ. Di Madinah 3 hari, gak nongol. Kita ya gak kemana-mana, ya di hotel, di Haramul Madani, ziarah ke Saubet dan segala macamnya. Katanya nunggu begitu ngerti kita datang sambut, kan gitu. Ahlan wa sahlan bil Shiran, kan gitu ya. Hayyakumullah fayyakum, ta'al, kan gitu. Saja. Begitu sampai di kota Mekah, kita pergi ke Haramul Makki, telepon. Ya apa gimana? Ya Mas Lukman kayak aku. Ya apa gimana? Ribut panjang orang ini. Ini saya di Mekah. Ya sudah, ayo ke Syarafi aja. Kita lagi di Mekah. Enggak mau. Jadi ketahuan mereka paling anti dan paling tidak berani ketika diajak duduk di depannya Syekh Rabi bin Hadi. Sama aja, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Rabi, kulo sawa, ulama Ahlussunnah ya. Ditunggu di sana enggak berani. Ditunggu. Masa kita yang harus nyari-nyari dia, dia yang nantang, ayo saya tunggu di Madinah. Ya fair, kan gitu ya. Ya ngedebrus tok ae. Sampai di Mekah baru telepon, ya bagaimana gimana? Ya sudah di sini, antum yang ke sini sekarang ke Mekah. Ayo ke Syarafi. Enggak berani juga. Itu memang gaya mereka, barakallahu fikum, untuk mengesankan kepada orang-orang yang tidak memahami kasus. Orang-orang yang yang ya secara keilmuannya kurang matang. Mereka tuh Masya Allah, orang yang alim, orang yang wah titelnya ada yang MA, ada yang doktor dan segala macamnya. Wah hebat luar biasa ya kawan. Tapi nyatanya yang ngono tok ae. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Nah itu ya kawan. Mestinya dia sadar kalau dia orang yang betul-betul mutawakkil fil ilm. Tindakan dia inilah sesungguhnya yang membuat porak-porandanya barisan, yang membuat hebohnya urusan. Panser-panser tua itu di belakang duduk santai. Tahu panser-panser tua enggak? Nah ini itu istilah saya dulu sudah lama. Panser-panser tuanya yang dulu bergelut. Sekarang sudah ada panser-panser muda
Yang muda-muda maju keluar-keluar segala macam, yang tuwek-tuwek santai. Duduk asik konconya. Cur, seger. Bangun ini, bangun itu, kirim ini, kirim itu, sumbang ini, sumbang itu, Masya Allah. Begitu ini di counter, yang muda-muda yang tampil. Wah, yang tuwek kesenangan ya, Pak. Allahul musta'an. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ini sungguhnya permasalahan yang enggak usah diperpanjang. Dikarenakan masalahnya bukan masalah ijtihadiyah sebagaimana yang digambarkan oleh mereka. Tapi ini masalah manhajiyah. Barakallahu fikum. Kalau masalah ijtihadiyah itu masalah yang dalil-dalilnya sama-sama kuat. Atau masalah yang tidak ada nas dalil padanya. La kitab wala sunnah. Tidak sama sekali. Itu ijtihadiyah ya kan. Kalau masalah ijtihadiyah enggak boleh ada pengingkaran. Tapi ini masalah manhajiyah. Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai masalah manhajiyah? Pada Ihya Uturaf ada baiatnya. Pada mereka ada seruan untuk ikut pemilu, untuk demokrasi, bergabung dengan tokoh-tokoh ikhwan dan segala macamnya. Ini bukan namanya ijtihadiyah, ini namanya manhajiyah. Barakallahu fikum. Terus bagaimana para ulama itu berikhtilaf? Kita mengatakan man alima hujjatun ala man la ya'lam. Walaupun dia syekh kabir, tidak semua syekh itu memahami semua perkara. Sehingga kita mengatakan khafiya alaihim hadzal amr. Tersamarkan atas ulama-ulama kita ini masalah ini dan diketahui oleh ulama yang lain yang kibar dan yang setelah mereka. Begitu. Sementara ulama ini kita maafkan, kita kasih uzur. Mujtahid ya kan. Ama antum ini yang bukan termasuk ulama, bukan termasuk ahli ijtihad. Antum yang mudafi'un wa munasirun wa mu'anidun ila akhirih. Antum ini yang disalahkan oleh para ulama. Itu namanya difa' anil hizbiyah, difa' anil bid'ah, difa' anil muhdatsah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Bagaimana sikap saya dengan buku-buku dan kaset para ustadz yang sedang diperingatkan? Diperingatkan sama siapa dan apa sebab diperingatkannya itu? Kata-kata diperingatkan itu masih umum. Kalau yang dikatakan para ustadz-ustadz yang sudah diklaim sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya sudah, ada apa kamu dengarkan mereka itu? Termasuk hajurnya kamu terhadap mereka, jangan dengarkan kasetnya mereka, wala ceramahnya mereka, wala taklimnya mereka, kalau sudah diklaim sebagai dai bid'ah. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang masalah. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya menangkap sinyal ada lagi yang lain yang dimaukan sama antum. Barakallahu fikum. Tak kasih kaidah ya ikhwan ya. Antum harus pahami baik-baik kan. Perkara dakwah perkara besar. Tamam. Ketika ada seorang dai yang kita kenal dengan salafiyahnya, kita kenal dengan tanasuknya bil kitab was sunnah. Tamam. Cuman dia banyak menimbulkan kemudaratan, banyak menimbulkan keributan, menimbulkan fitnah dan segala macamnya. Terkadang ada sebagian dai yang lain menasihatkan kepada sebagian ikhwan untuk sementara jangan taklim sama dia. Jangan dengarkan dulu muhadharah dia. Tamam? Itu mungkin yang untuk katakan yang diperingatkan tadi ya. Itu yang dimaukan. Hah? Nah, mungkin. Jawabannya barakallahu fikum, yang semacam ini dua kemungkinan. Mungkin diperingatkan karena hizbiyahnya dia. Kana salafiyan fasara hizbiyan. Dulunya salafi, sekarang hizbi. Kayak Pak Dikum itu. Hah? Ya wes. Kalau seperti itu sudah diperingatkan karena hizbiyah, dia tinggalkan. Paham Pak Dikum ya? Allah barik fikum. Nah, atau yang kedua, diingatkan, dinasihatkan, diperingatkan bukan karena hizbiyah dia, tapi dikarenakan fitnah yang ditimbulkan, madarat yang ditimbulkan, tamam, maslahat yang kurang ketika dia tampil, mungkin dikarenakan cara penyampaian yang kurang tepat, atau arogan, atau kurang hikmah, atau segala macam. Diingatkan. Li dararihi,
karena kemaudatan ditimbulkan oleh dia, la li hizbiyatihi, bukan karena hizbiyah. Ibhamu hadza. Tadi paham ya? Kalau yang ini barakallahu fikum, muamalah tetap dia sebagai seorang dai salafi, ustaz salafi, mubalik salafi, tamam, di muamalah dengan muamalah salafiyin, normal bagaimana biasa, cuman waspada dengan uslub dakwah dia yang kurang hikmah tadi. Yang ini jangan diambil, jangan kamu tiru. Bukan kemudian memancangkan prinsip al-wala wal bara padanya. Ada apa ya? Ingat yang dibicarakan sekarang kalau semuanya adalah salafi. Sehingga ada dua klasifikasi, ditahdzir, diperingatkan karena hizbiyah dia, kalau semangat salamah. Yang kedua bukan karena hizbiyah dia, tapi dikarenakan fitan, wa madarrah, wa ila akhiriha. Barakallahu fikum. Nah ya, jadi jangan dikira semua dai itu mesti baik. Dai itu mesti semuanya bermaslahat. Oh enggak. Ada tipe-tipe dai yang bikin masalah. Tipe-tipe dai yang merusak dakwah itu banyak ya, Pak. Barakallahu fikum. Yang sebagaimana pertanyaan antum ini dalam satu sisi kalau sampaikan di sebuah tempat bikin heboh ini ya, Pak. Jadi ketika muhadharah atau ketika daurah yang disebutkan fulan, orang semua yang disebutkan ya cara ta'dil ini. Fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan kada, fulan kada. Jamaah pulang dari masjid dalam keadaan fulan hizbi, fulan kada. Bukan ilmu yang mereka sampaikan, bukan kaidah syar'i yang mereka dapatkan, bukan ketenangan yang mereka dapatkan, bukan ketentraman jiwa yang mereka peroleh, tapi apa? Angkara murka, dengki, dendam, fulan hizbi ila akhirih. Ada mayan Pak, ini yang membahayakan barakallahu. Ya seperti ini ya ditahan. Sampai ini terlalu vulgar. Bukan tempat Anda untuk menyampaikan di forum umum. Nah, tempatnya antum yang kayak gini di forum khusus. Nah, baina du'at wala baina ikhwa al-qala. Ikhwan-ikhwan yang sudah bisa berakal, yang bisa mencerna. Nah, di forum umum, masyarakat luas, tabligh akbar di Masjid Agung. Nah, disebutkan fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan ini kabeh dibid'ahno kabeh. Dia rusak dakwahnya ya, kawan. Apakah dia hizbi? Bukan hizbi, dia seorang sunni, dia seorang salafi. Sama ustadzuna wa da'ina wa akhuna. Cuman terkadang uslub dakwah dia yang kurang tepat. Ya ini yang kita peringatkan apanya ya, kawan. Tolong jangan undang dia untuk di forum umum. Tatkala kita mengatakan demikian bukan berarti menghizbikan dia. Jangan salah paham. Paham ya? Dia seorang salafi. Diperingatkan dikarenakan kemadaratan yang ditimbulkan oleh uslub dakwahnya dia. Paham? Sehingga yang lainnya normal. Salam segala macam normal sebagaimana biasa. Antum harus waspada. Ustaz satu ini kalau bagian vulgaran jangan diikuti. Agar ya. Saya tahu misalnya ya. Barakallahu fikum. Sudah jam 1 kayaknya. Hah? Sudah belum? Hah? Kurang 2 menit. Terakhir ya, Pak. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan. Apa nasihat Ustaz buat salafiyin terutama para pedagang yang terkadang terjadi persaingan yang tidak baik sehingga sebagian menganggap saudaranya adalah musuh. Bahkan mendiamkannya berlama-lama. Masya Allah. Itulah yang namanya fitnatud dunia. Di sini antum akan bisa merasakan bagaimana kebenaran sabdanya Rasul SAW ketika datang ghanimah Bahrain yang dibawa sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Numpuk semua di Masjid Nabawi. Banyak ya. Subuh-subuh sahabat semuanya kumpul salat di Masjid Nabawi semua. Selesai subuh pada gini semua. Supaya kelihatan sama Rasul. Beliau paham, senyum. Nampaknya telah sampai berita kepada kalian datangnya harta ghanimah dari Bahrain dibawa sama Abu Ubaidah. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan absyiru wa amilu ma yasurukum. Ya silahkan kamu bergembira dan berangan-angan yang membahagiakan kalian. Apa kata beliau? Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya
kama fusitat 'alal umami qablakum. Tapi yang saya khawatirkan, dunia ini akan dicurahkan kepada kalian sebagaimana dilimpahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ingat terus saya, Ikhwan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka terdahulu bersaing untuk mendapatkannya. Apa akibatnya? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Itu fitnatud dunia. Saya paham misalnya. Disebutkan dalam buku ini, Amatul Ukhuwah, sebuah kisah ya, Ikhwan. Teman yang menerangkan kepada kita, Ikhwan fillah azakumullah, pentingnya ukhuwah lillah wa fillah. Bukan karena dunia atau yang lain-lainnya. Disebutkan di antara sebab rusaknya ukhuwah itu dunia. Ada sebuah kisah disebutkan sama mu'allif ini. Terjadi pada masa lalu, ada seorang muhaddits. Tamam. Mengajak murid-muridnya untuk sholat jenazah dan memakamkan jenazah. Muhaddits dan tolabahnya berjalan. Ketika jalan sampai di sebuah tempat, di situ ada kerumunan anjing. Namanya sekawanan anjing gitu ya. Sekawanan anjing itu. Itu Masya Allah nampak bercengkrama gitu, asyik, guyon-guyon gitu, Masya Allah. Anjing ya, luar biasa. Sudah sampai ke tempat jenazah, sholatkan, dimakamkan, selesai pulang. Begitu pulang, sampai di tempat tadi, ternyata lain suasananya. Ternyata anjing-anjing yang tadinya itu bercengkrama, senang begitu, itu saling menggonggong. Saling marah-marahan, saling rebutan. Ada apa ya, Kon? Ternyata di tengah-tengah anjing itu ada bangkai yang dilemparkan. Wah, itu makanan lezat bagi anjing tadi, kan gitu ya. Lezat. Akhirnya rebutan bangkai tadi itu, ini nyengkram, ribut. Maka sang muhaddits berhenti sejenak, memberikan garis pelajaran kepada murid-muridnya. Ayyuhal ikhwah unzuru ila hadhil kilab. Wahai saudaraku, perhatikanlah anjing-anjing ini. Kanu mutahabin. Mereka sebelumnya saling mencinta, saling menyayangi. Ketika dunia tidak ada di tengah-tengah mereka, maka tatkala dilemparkan bangkai di tengah-tengah mereka, yatanaharun wa yatagalabun. Baru bangkai ya. Mereka saling cakar-cakaran, saling rebutan. Wahakata dunia. Begitu pula dunia, barakallahu fikum, idza ulqiyat fikum. Ketika disampaikan dan dilemparkan di tengah-tengah kalian. Barakallahu fikum. Artinya ihzaru fitnatad dunia. Hati-hati dari fitnah dunia. Itu anjing, itu bangkai. Tamam, sudah seperti itu. Manusia lebih canggih lagi. Dan seharusnya nggak boleh mencontoh anjing-anjing tadi. Ringkasnya barakallahu fikum, perdagangan itu perkara yang mubah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal, riba haram. Allah halalkan semua, perniagaan, pakaian-pakaian, makanan-makanan, minuman-minuman, semuanya halal. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan lakum, mubah, halal bagi kalian, semua yang di muka bumi. Semuanya halal hukum maksudnya ya, kecuali ada riwayat, dalil yang menerangkan keharamannya atau kemadaratannya bagi kita. Maka dikatakan haram. Halal ya, kamu cari, ikhtiar, silakan ya. Tapi ingat ya, perkara-perkara yang mubah semacam perniagaan itu jangan sampai pertama melupakan kita akan akhirat. Jangan melupakan kita akan zikrullah. Jangan melupakan kita dari ibadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang berbuat demikian, orang yang merugi dia. Dan yang kedua, jangan sampai terjadi munafasah
Fatanafasuha kama tanafasuha kata Rasul. Jangan terjadi yang namanya munafasah. Munafasah itu persaingan tidak sehat. Paham ya? Sikut-sikutan. Wah, jegal-jegalan, bantai-bantaian, itu bahasa kasarnya ya. Jatuh-jatuhan. Ada main. Barakallahu. Dan yang terakhir, jangan sampai merusakkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah, dagang. Barakallahu. Ini beberapa prinsip mendasar yang antum harus pahami baik-baik. Barakallahu. Dari pahami soalnya. Ada pun terkait dengan masalah harga dan segala macamnya, nggak ada masalah. Semuanya halal. Barakallahu fikum. Yang ini kasih harga tinggi, yang ini sedang, yang ini murah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Persaingan harga Ustaz, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Pak. Pendapat yang sahih dalam masalah ini ya kan, ada dua pendapat dalam masalah. Pendapat yang sahih barakallahu fikum, tidak ada masalah dengan yang namanya persaingan harga. Rezeki minallah. Rezeki dari Allah barakallahu fikum. Paham ya? Rezeki tidak datang karena murahnya harga dagangan kamu. Juga tidak akan pergi dengan mahalnya harganya kamu. Rezeki minallah ya ikhwan. La bi quwwatikum wala bi haulikum. Rezeki minallah barakallahu. Cuman dijaga tadi persaudaraannya, dijaga prinsip-prinsip ukhuwahnya. Ini pendapat yang dirojihkan sama Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah dalam masalah ini. Paham ya? Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh dikarenakan bisa menimbulkan permusuhan. Dikarenakan masalah perniagaan, maka hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Cuma ingat dijaga ukhuwahnya, dijaga persatuannya, dijaga hatinya. Sehingga jangan sampai jadi tadi itu didiamkan berlama-lama, jadikan musuh segala macam. Allahul musta'an. Ada yang bagi. Itu menunjukkan ya kan kurangnya kadar keilmuan orang-orang tadi. Yang ini mengeluarkan madunya dengan kemasan dia. Tidak lama ada Ivannya lagi yang lain sebelah sana mengeluarkan juga madunya. Waduh, saingan ini. Tidak lama lagi sebelah sana mengeluarkan lagi madunya lagi. Waduh, saingan lagi. Depannya lagi juga begitu. Madunya lagi. Allahul musta'an. Bingung dia. Aduh, 4 ini. Bayangan dia nih. Waduh, ini kalau 4 yang jual madu, berapa lakunya madu saya ini? Allah musta'an, mana tawakal kamu kepada Allah, mana kepasrahan kamu kepada Allah. Bayangan dia madu kamu bakal habis kalau sendirian yang jualan. Allah musta'an. Lihat. Itu harganya berapa di sana itu? Dia pasang misalkan harga 10.000. Sana cuma 7.000. Waduh. Murah harganya itu. Jangan tidak laku ini. Akhirnya nggak saling tatap muka dengan penjual madu tadi itu. Ditegur, ya akhi, bisa tukar uang? Oh, nggak bisa. Allah Ustaz. Padahal ya bisa, nggak ada masalah. Dikatakan apa? Lihat, rame itu yang beli. Ini kok cuma nggak begitu rame. Ini juga rame. Kok tukar uang enak tenang. Madu saya juga nggak begitu laris. Tukar uang. Allah Ustaz. Itu kerdil, saya katakan kerdil, kekanak-kanakan jiwa orang tersebut ya kan. Apa namanya? Rezeki minallah ya kan. Barakallahu fikum. Antum mohon kepada Allah. Antum saya ikhtiar rezeki minallah, sudah. Selebihnya entah mau dia memurahkan, mau dia apakan, harga saya sekian. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dikarenakan wilayah Solo wilayah pedagang. Wilayah para tujjar. Dari mulai produsen sampai distributor sampai agen semuanya ada. Dari yang gede, yang sedang, yang kecil semuanya ada. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan bisa menciptakan suasana yang lebih bagus, lebih berukhuwah, lebih bersatu, dagang tetap dagang. Paham soal Evan ya? Nah, Evan. Di banyak tempat Anda perhatikan Evan. Itu dagangan dari ujung sampai ujung semuanya sama. Jangan ada yang ribut. Ya Pak ya? Dari sebelah sana pakaian semua. Yang ini buah semua. Yang itu emas semua. Yang itu sepatu semua. Saruko itu. Ya santai saja. Masa antum yang cuma 4 biji gitu aja ribut. Barakallahu fikum. Paham soalnya ya? Nah, mudah-mudahan saya dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan tidak disalahpahami.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.